Sosoknya gitu seperti apa ya Mas? Nah, sosoknya kebanyakan di Pohon pisang ini Mas, biasanya Mbak Kunti dan ya lain-lain banyak sekali ini benar. Ada pocong, ada genderuwo dan lain-lainnya banyak sekali ya. Langsung kita alhamdulillah dengan izin Allah, yang pertama tidak hujan, yang keduanya kita walaupun malam sekali ini kita diizinkan dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah makam Makbaroh Simbah Kyai Abdullah Sirot di Sumber Kaligajar ini Mas. Ini memang pemakaman ahli bait keluarga ya, bukan pemakaman umum. Para pemirsa dimanapun Anda berada, nah itu memang pemakaman ahli bait ya, keluarga Mbah Abdullah Sirot. Ringkas itu ada cerita Mas ya, dari cerita juru kunci di sini ya. Iya. Memang Simbah Abdullah Sirot itu memang dulunya di dusun Sumber ini penyebar agama dan pemuka agama di pedesaan khususnya ini, ya. Desa Sumber sini ya, Mas Kulub. Termasuk yang membuat masjid khususnya di Kaligajar, Kecamatan Kaligajar, yang paling pertama ada di yang tadi kita opening. Oh ya, yang tadi di bawah ya, Mas Kulub. Yang pertama itu, yang kedua di dusun Semugang yang kita ziarah ke makamnya Simbah Kyai Raden Santri ya. Dan keduanya mungkin, ketiganya mungkin masih banyak lagi. Yang paling pertama adanya masjid, yang masjid tertua di khususnya Kecamatan Kaligajar, yaitu di Sumber Kaligajar. Dan dulunya ada pondoknya. Sekarang alhamdulillah masih ada pondoknya di sekitaran pelataran masjid itu kan. Ada pondoknya. Memang pondok dari Simbah Kyai Abdullah Sirot. Kewaliannya sangat luar biasa Mas. Dan sifat ngalimnya, sifat ketawaduannya kepada Allah sangat luar biasa. Semoga kita tadi ziarah makam, semoga kita mendapat berkah. Kita nggak ada lain mengharap itibar atau keberkahan dari alim ulama dan para leluhur yang khususnya sudah meninggal dunia. Mungkin ini kan energinya pasti positif sekali ya Mas Kulub. Cuma kan ini kita kan apa ya, lokasinya kan di pinggir desa ya Mas Kulub. Pasti mungkin ada yang negatif, sudah pasti ada ya Mas Kulub. Mungkin nanti mau ditelusuri atau gimana? Ini langsung tak tunjukkan dulu. Jika ada yang berkunjung ke sini mau ziarah ke makam Mbah Kyai, kalau lewat di sini lebih hati-hati dan memang jalannya sedikit licin. Dan di sini jangan sering ngalamun, jangan sering berpikiran kosong. Tadi alhamdulillah sudah saya kunci dari gerbang gaib supaya nggak muncul, supaya nggak ganggu kita semuanya. Dan Mas Mon jangan ke situ, mending ke sini saja.
Mungkin sosoknya itu seperti apa ya? Nah, sosoknya kebanyakan di Pohon pisang pohon ya? pisang ini Mas, biasanya Mbak Kunti dan Poci. ya lain-lain banyak sekali di sini Mas. Ada pocong, ada genderuwo dan lain-lainnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Siluman juga ada di sini. Tapi kita nggak menelusuri di sini, tapi kita Lebih ke makam ya. lebih Mas ke Kulub. makam. Cuma kita mengingatkan supaya berhati-hati gitu ya Iya. Mas Kulub. Ini santai saja sudah saya Gerbangi ya. sudah saya kunci. Mungkin sebelumnya Mas Joko kayaknya sudah merasakan yang begitu luar biasa. Di pikirannya otaknya. Balik ke sini Mas Joko. Mau berbincang-bincang sama subscriber dan para permisa semuanya. Para logistik Nah, ya Mas iya. Kulub. Moga Mas Joko. Gimana Pangestu. Mas Joko? Gimana perasaan Anda? Apa yang Anda rasakan? Ya. Dikdukser. Dikdukser. Jadi buat pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, setiap dimanapun tempat, kita harus tetap Hati-hati. hati-hati, selalu berzikir, bersolawat. Soalnya dari tadi memang udah Banyak yang ganggu. pengen udah ada yang ngincar, oh saya mau masuk ke sana. Interaksi ya? Iya, mau interaksi. Itu yang positif atau yang Yang negatif sih. Oh yang negatif. Mungkin dia kepo juga ya Mas Joko. Tapi kan tadi saya sudah berbincang sama Mas Kulub, banyak di sebelah kanan kita itu banyak yang ya. negatif ya. Nah kalau dari Mas Joko sendiri yang paling dominan itu apa gitu Mas Joko? Kalau saya sih paling dominan. Kalau untuk yang paling kuat itu genderuwonya itu paling kuat. Wowo ya. Ya, Wowo. Apakah dia juga memiliki mustika? ya ada Ada. setiap makhluk yang mempunyai kekuatan tertinggi Banyak itu ya, pasti banyak ada. yang memiliki. Mungkin kan lebih baik kita nggak usah ngomongin mereka ya. Ya, Takutnya kita mereka tuh fokus aja terusik ke sama. makam. Lebih baik kita ke apa ya? Ke makam. Konsentrasi ke makam. Mungkin kalau dari yang ini leluhur ya, kita bilangnya leluhur ya Mas Kulub. Kalau dari leluhur ada yang sudah mau berinteraksi atau gimana? Sudah banyak Mas. Banyak. Banyak. Di sini ada di pohon itu, pohon nangka ya. Nangka. Itu ada penjaga. Penjaga dari makam Penjaga sini dari ya. makam di sini memang menjaga di ahli bait sini ya. Iya. Di Nah, daerah sini kan. di sini ada. Dan kemudian di ujung sana Mas ada. Pasti kita ada di ziarah. Ziarah. Di sana ada. Dan di sini ada. Di sini ada. Di Pohon Cengkeh ini. Ya, di sini ada. Tapi memang baik itu. Alhamdulillah yang Kayak Kulub. itu ya, berkaitan ya. Ya, Kita kaitan. berkaitan. Iya. Oh, berarti itu dari mungkin masing-masing penjaganya semua ya mungkin ya, Iya. Mas Joko. Mungkin yang mau langsung pakai mediator Iya. atau gimana? Sebelumnya Mas Faro sudah paham ya yang saya jelaskan mengenai sejarahnya Mbah Yai Abdullah Sirot. Insya sedikit demi sedikit ya, Mas. Kita meresapi lebih dalam karena kita itu jiwa pendosa Mas. Iya. Kita jiwa pendosa dan mengharap syafaat, mengharap rahmat ilahi. Saya tidak percaya kalau orang mengatakan saya suci, kecuali Nabi besar Muhammad SAW itu sudah maksum. Itu saya tidak percaya. Lebih baik kita merendahkan diri, Merasa kotor merasa ya. kotor sekali, merasa ingin berubah menjadi yang lebih terbaik, jiwa pendosa. Tapi tobatnya jiwa yang sang pendosa lebih baik daripada orang yang tidak bisa, daripada orang yang biasa ibadah tapi melaksanakan atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beribadah tapi merasa dirinya tuh lebih baik dari orang lain gitu mungkin ya Mas Kulub. Ya, ya. Yang tidak boleh seperti itu. Ini langsung saja Mas, sudah mau masuk sebenarnya ini. Sudah mau masuk. Yang menjaganya memang caranya itu memang mau bertanya, ya. Mau ngapain di sini? Mungkin nanti kita jelaskan kalau di sini bahwasanya kita mau mau bersilaturahmi ya Mas Kulub, mau bersilaturahmi, mau mengetahui apa ya, ini kan termasuk leluhur, jadi kita caranya menguri-uri lah Mas ya, menguri-uri budaya kita ya kan, ziarah kan salah satu budaya juga ya Mas Kulub, Termasuk media silaman rohani. iya. Memang. Langsung saja ya Mas. Ya, Mau pakai mau sama Mas Wahyu atau Mas Rapon?
lebih ke Mas Rapon. Mas Rapon. Oh nggih. Monggo, Mas Rap, monggo Mas Rap. Tolong dipegangin Mas Oh, iya. Faro. Gimana Mas? Sudah merasakan yang berdasar sekali ya? Udah Mas. Agak berat ya Mas. Ini kalau Mas Rap ini yang lebih efisiennya tak tarik di sini dulu. Di pohon nangka. Kalau Mas Wahyu itu ke sini nanti ya. Gantian ya. Mohon bodyguard Boleh Om bantu. Rafa dan lainnya silakan bisa menjaganya, bisa menjaga Mas Rap. Mas Faro kesini aja. Saya situ aja. Kesini lagi Mas Mus sama Mas Rehan dan Mas Faik. Kesini Nah, ke kanan lagi. Nah, nanti kecantol ya. kecantol. Ini sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kali sinten nggih saged mangertosi. Nggih. Oh. Nggih. Ing jaga wonten makam niki nggih. Saderenge nggih ngapunten niki kula sak rencang nderek silaturahmi nggih. Wah. Kali. Wonten kali nggih. Oh, wonten sareng wonten. Oke, Mas 10 mau bareng. mau bareng katanya mau langsung dua. Sekitar nggih. Sini Mas Wahyu. Mas Wahyu boleh ke sini. Bentar. Mau berdiri atau duduk Mas? Ini lebih ke sini lagi. Lebih ke sini ya. Sini Mas. Jagain ya Mas Faro. Oh iya. Bentar ya. Sudah, baru kita langsung. Bentar Mas dulu. Masih. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten nggih, Mbah. Kula nggih mriki sepindah sak rencang badhe silaturahmi wonten ajeng napa nggih? Ziarah wonten mriki nggih. Dadi tanget panjenengan niku nggih jaga wonten mriki. Oh nggih. Jenengan manggone wonten mriki nggih. Oh nggih. Niki leres nggih makom Simbah Kyai Abdul Wasirat nggih leres nggih. Jenengan niku bari tanglet jenengan niku salah setunggal santri ini napa mriku? Oh nggih. Oh nggih. Jagani sareng kalih niku nggih. Oh nggih. Oh nggih. Wonten mriku nggih. Nggih leres nggih niki napa nggih? Masjid wonten Dusun Sumberan mriki pertama kali didamel kali Simbah Kyai Abdul Wasirat nggih leres. Mungkin saged dijelasaken pripun sejarahing ngoten? Sejarah napa nggih riyene mugi napa nggih? Riyen pertama Simbah Kyai Sirat wonten mriki niku wonten seumpama wonten misi napa wonten tugas napa ngoten? Oh nggih. Oh misi. Berarti niki wonten mriki ki niate emang napa nggih? Pemuka agama wonten mriki nggih ngoten nyebaraken agama Islam wonten khususnya Kalikajar mriki ngoten nggih. Suwantene saged dipetaken oleh Oh nggih. Mbah badhe tawon nek jenengan kalian niki sing setunggal niku murid niku Mbah sanes. Oh lama. Mbah Abdullah aku kocok iki ya kocok. Nah, ngerti apa? Napa? aku pengen ngerti. Mau. Oke. Itu penjaganya ada 3 ya, Mas Joko di sini. Ada hadir. Mungkin boleh dijelaskan perwujudannya apa gitu? Kalau perwujudannya lebih ke ini ya tapi ulama ya. Pakaiannya gitu. Kalau Warna putih, ya, warna putih. putih sih. Bersurban kah? Pakai ikat gitu? Kurang jelas ya. Kurang jelas. Ditangkap ya, Mbah. Ini kan wow nggih.
Mas Kulup sampun kalian Mas Joko sampun mangertosi wonten mriki niku wonten pusaka nggih leres. Oh nggih. Nah niku kan sampun di mangertosi. Oh niki. Oh nggih. Nggih. Udah sampean pusaka. Lah niki Enggak sembarang bos. Enggak sembarang. ini Iki sing tertentu iki. Enggak sembarang manusia ini. niku nggih Pusaka dadi ajeng tidak Mbak. di Abdul Mau ngucuk corok. teng pojok riko nggih. Nggih. Sampai iki ya diwariskan menungso itu sing suci teman. Ini gak suci teman. Apakah Mboten nggih niku kinten badhe ajeng dipulungaken kalih Mas Kulup napa pripun ngoten. Nggih iki diantuni Mas Kulup. Nggih, turun Mbah, nggih. kene? Iki waris iki nang kene. Si aku jaluk tulung iki. Salah iki dudu sembarang barang sing masuk nang kene iki. Yo, Nggih. insyaallah yo. Iso nanging yo sik temenan kuat sing temenan imane. Manungsa ya, Insyaallah iso. Tapi nek gak iso ya iki barang bakal balik maren meneh. Nggih. Mugi saged amanah nggih, Mbah. Yo. Ini tak dalarke nggih, Mbah, dengan lakon iki nggih, Mbah. Dan ayo. Allah. Ah. Sampeyan iki bermanfaat. Manfaat ora. Nggih, matus manfaat Mbah, matus berkah. Iya, Berkah. nek lur manfaat bae ora oleh nang kene. Sarang iki. Nggih niki salah setunggal manfaat nggih. Mugi-mugi kan sik dereng mangertosi wonten mriki wonten makom para ulama ngoten nggih. Mugi-mugi sami mangertosi purun ziarah wonten mriki khususnya nggih wonten dusun Sumberan mriki nggih, Mas. Sing paling khusus niku damel nyambungaken keluarga teng mriki, Mbah. Nyambungaken ben supados saged anak putune ya Mbak niki men supaya bisa saged ziarah, saged nguri-nguri. Kados leluhur niku. Sepatose minjang-minjangi tali silaturahmi ya ro saking anak putu ngoten kan mboten pedhot ngoten nggih. Iya.
Pripun? Poweling akeh iki. Oh nggih. Nggih nek kinten-kinten wonten poweling saking Simbah nggih. Mboten napa insyaallah nggih saged di napa nggih saged diningaken ngoten nggih. Sampai ziarah-ziarah nang ulama santri. Mosok berubah kok iso balik meneh iki piye? Wis ngerti larangane kok iso. Ya cok lakoni. Apa ora isin harus ini? Isin ora harus ini. Isin nggih, Pak. Ya nek ndek isin ya cok lakoni. Barang isin kok lakoni. Ora isin terus ngono. Ngerti juga. Kalau ning kita larangane agama ya dienggo. Nek sing ngerti nang agama ora ngerti aja dienggo. Wedokan. Wadonan. Terutama iki wedok. Nek gak temenan ora apa-apa, ndang halalake. Dihalalake, ora apa-apa nek jenis mampu iku dilakoni ora apa-apa. Siap. Ora apa-apa dihalalake. Masa depan. Apa-apa, nek mampu tapi ini mampu. Oleh sing manfaat wae nang donya. Ora liya-liya. Ngaji, salat, ambek gawe. Sifatnya ndang diubah. Iso mikir atau isi. Apa nih sing ngerti nih gue barang isi aku kalau menungsa jangan yang menunggu bangunan luput lasa tapi ini sih ngerti salah saya ubah niki matur nuwun sangat jenengan niku kersa ngelingake posisipun kula sarinjang. Memang kula ngajak iki nggih. Kula sadar diri. Kula dhewe ngajak-ngajak urung apik banget sarane niku iki. Walah kakean maksiat iki kakean dosa. Niki mbok menawa sarek ziarah nderek Iya. Zaman yang alim ulama niku bisa saling ngelongi dosane, bisa mencegah dan sekali maksiat, lamun salah nggih. Semoga mohon mboten salah terus ngene sih. Wis niku. asline iku cah isin
isin iku cah. Asline isin. Tapi gak nang kayangan iki. Cah iki nek gak nang kayangan iki isin. Nang kayangan luar. Mau payo. Sejak mana? Sadurunge jenengan sampun mengertosi sejarah iki, Mbah. Mbah Abdullah Silon iki. Memang asli tiang riki ini. Ini musuh. Pertama nih kali aja. Cuma blek. Memang pengen nih usulannya gak dipangan orang sederhana. Riyen niku memang nggadahi pondok nggih. Sebelah Nggih. pondok Islam. Nggih sik wonten semunggang niku nggih sik dirikaken nggih Simbah Ki Abdullah nggih. Yo. Jadi tepatnya ngen Simbah Kiai Raden Santri nika nggih. Dari iki tes enten hubungane kali pacet, Mbah. Pacet. Nggih, pacet niku. Turune garwane napa-napa ngene. Mboten. Oh. Berarti nggih wonten mriki nggih makom Simbah Ki Abdullah saja. Kira Keluarga. Nggih. Anak itu. Anak-anak itu. garwane nggih wonten mriki makome. Mriko nggih. Garwane. Oh. Sing ampun niku nggih. Sing sekawan niku. Sing mau sing siaro. Kata sing sami yaro tadi ki, Mbah. Iya ini. Supaya lintang dusun tuan iki. Mondok. Nek menurut jenengan sing mangertosi nek Mbah Abdullah Silon niku memang ulama sing ahli kitab napa memang enten Jawa nih, Mbah? Iya, kitab Jawa. Kula ki sang umah utawa teng mriki wau sumpah sampun ditunjukaken niku enten peninggalan. Terus niku nggih, peninggalan jenis pusaka niku. Kula ngertos niku enten keris. Keris iki teng niku sing duka keris napa? Oh, keris. Memang tapi gak dipun. Memang kon. Kitab Istanbul enten ya, Mbah? Kitab Istanbul. Iya. Kitab apa? Jenengan enten lagi Jeko napa? Iya, Joko. Aku diutus karo Mbak Abdullah. Joko. Masalahnya sing gangguan. Sing mboten sae-sae ngoten nggih kan. Wah. Ini ku sing gangguan-gangguan niku ajeng ganggu sik ya roh ngoten biasane ngoten nggih, Mbak.
Wong niku mlebet teng raga sing setunggale sing jaga tunggal iki Mbah. Mas Joko. Mau ditanyakan apa? Ya, monggo. Di panjenengan iku kinten-kinten seperti sebat asmane ngoten napa mboten nggih? Mboten. Oh, kenapa? Semoga mawon kula saklincang ziarah teng mriki kalih damel ngonten video niku Mbah dadosaken keberkahan donya akhirate lan ugi nambahi mbok menawi enten sing dereng ngertos mriki bisa ziarah iki bisa ndongaaken Ya, matur almarhum aku Abdullah niki. matur nuwun sangat panjenengan sedaya. Sampun. Ya isi. Betul. Mungkin terus niku niki Mbah tur nuwun niki sampun ngrawuhi teng raga niki. Ya Mbak. Perhatikan. Jadi kita tadi udah berinteraksi ya Mas Kulub. Ini juga sudah keluar sendiri ya Mas Kulub. Sudah kembali ke tempatnya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Kulub? Sebelum saya menyampaikan, saya mau bertanya dulu. Tadi itu yang pertama memang penjaga sini ya. Iya, yang penjaga. Tidak bisa menyebutkan namanya. Iya, tidak mau menyebutkan namanya, tapi insya Allah apa ya, ulama ya, ulama salah satu ulama yang ada di sini juga. Cuma emang yang menjaga di sini tuh bertiga, yang tempat-tempatnya tadi sudah di ini ya, sudah dijelaskan ya Mas Kulub. Iya. Dan ada beberapa pusaka juga ya. Iya. Ada pusaka dan kitab-kitab juga sebenarnya. Cuma tadi tidak mulung ya Mas. Tidak mulung, tidak memberikan. Tapi nggak apa-apa, kita emang niatnya bukan niat ke situ ya Mas, niatnya lebih ke ziarah insyaallah lillahi ta'ala ya Mas Kulub. Jadi memang saya memasukkan ke dalam mediator memang sudah mengetahui Mas gimana letak posisinya dan bagaimana perwujudannya. Insya Allah itu baik, insya Allah baik. Karena itu yang pertama mediator Mas Rap itu di sana di pohon nangka itu, pohon yang tadi ya, di daerah situ. Dan yang kedua Mas Wahyu nih, yaitu belakang kita ini ya, belakang ini. di pohon cengkeh. Pohon cengkeh. Jadi memang di sini sangat luar biasa. Yang pertama mengingatkan kita semuanya. Memang benar kita memang banyak kesalahan, banyak lupa dan banyak maksiat kayak gitu. Terus kita kenapa malam-malam kayak gini kita biasa ngonten, kenapa enggak siang saja? Memang saya mengambil hikmah dari kitab yang mengatakan kalau malam itu seperti hanya gambarannya surga, tapi kalau siang seperti halnya gambaran neraka. Nah, kayak gitu. Memang awalnya ya kalau malam itu sejuk dan adem sekali. Iya, Mas. Dibandingkan siang ya, Mas. Siang itu gerah body. Iya, gerah body. Gerah hati, gerah body. Ya. Tapi kalau selain itu juga sebenarnya kalau siang banyak sekali godaan apapun tuh kayaknya banyak banget ya Mas. Dibandingkan di malam hari. Ya, di malam hari pun pasti ada. Ya. Kalau apa namanya? Godaan ya, godaan pasti ada, cuma kan lebih apa ya, lebih membaranya tuh kalau siang hari ya Mas Kulub. Memang iya. Lebih kalau jalan kemana lebih kelihatan. Kan kalau malam kan agak redup, seharusnya kita mau lihat yang nggak bener kan jadi lihatnya yang bener-bener aja gitu ya Mas Kulub. Sebenarnya Allah menciptakan malam itu nggak ada lain wajalana naumakum syubata. Allah menjadikan malam, menjadikan istirahatmu menjadi
atau malam ciptakan malam menjadikan tidurmu itu dijadikan istirahatmu kayak gitu mas. Yang rentetannya Allah menjadikan tidurmu sebagai istirahatmu, tapi kita ingat pada piweling atau dari para Kanjeng Sunan Wali Songo kayak gitu ya. Jangan suka tidur lebih awal. Kalau bisa tidur jangan awal-awal, atau bahasa Jawanya aja gasik-gasik gitu ya mas. Apun gasik-gasik kayak gitu. Lebih baik kita larut malam dibuat yang bermanfaat kayak gini, konten kayak gini, insya Allah memberikan berkah dan manfaat dunia. Kita kan konten seperti ini sama aja sama ngaji ya mas Kulub, kan kita mencari ilmu gitu ya mas Kulub. Sebenarnya kalau ngaji itu bukan berarti menulis kitab aja doang mas, tapi ngaji itu ngatur jiwa, mengatur jiwa, raga dan serta jasad serta ruh kita ditujukan, satukan kepada apa yang kita dituju kayak gitu ngaji. Mas Joko ada kata-kata atau menambahi? Ya tadi menambahi dari Mas Kulub ya. Seperti ya kita memang gudangnya dosa, bisa dibilang gitu. Ya kita marilah sama-sama kita memperbaiki diri dan mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa Allah. Mungkin itu saja. Mungkin agak apa ya, menggarisbawahi yang tadi ya mas, kayak bukan ini, bukan apa ya namanya tuh, juga suatu masukan buat saya sendiri. Kayak seperti tidur aja kalau kita diniati itu sebuah ibadah ya mas Kulub, bisa dibilang seperti itu kan mas Kulub. Ada dalilnya itu mas. Ada. Monggo. Dalilnya kayak gini, makalah ulama atau perkataan para ulama kayak gini, naumun ngalim khairum min ibadati jahli. Itu dari maksud kayak gitu mas, artinya tidurnya orang ngalim atau orang yang mengetahui babakan agama dan seterusnya itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Seperti itu ya. Berarti ibarat kalau ulama tidur aja tuh sebuah ibadah yang besar gitu ya mas. Justru malah lebih bagus daripada orang yang kayak semama kayak saya kan orang bodoh mungkin ya mas Kulub. Jadi kalau saya ibadah pun lebih apa ya, lebih buruk lah daripada seorang ulama yang tidur gitu ya mas Kulub. Kalau jika orang bodoh itu melaksanakan ibadah, entah itu khairum mahdho atau ibadah mahdho atau kewajiban sholat atau lain-lainnya, itu yang saya contohkan kewajiban sholat 5 waktu. Biasanya orang bodoh itu seperti pohon pisang yang ambruk, yang ditebang tanpa ada sela-selanya atau langsung jatuh gitu kayak gitu. Coro Jawane ya ambruk gedang, roboh gedang gitu. Sholat ambruk gedang, roboh gedang gitu. Karena tidak tahu ilmunya mas. Kalau jenengan semuanya itu bisa mengetahui ilmunya, insya Allah kita sholat pun atau ibadah pun kebenarnya nggak ada, dipikir nggak ada, dan walah banyak sekali pantangan rintangan. Walaupun 5 menit sudah selesai, tapi dirasa berat untuk yang pemula-pemula yang melakukan seperti saya gitu ya mas Kulub, melakukan kayak gitu. Sebenarnya kan kalau dipikir lagi, sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan kita. Benar bukan mas Kulub? Karena kita yang butuh sholatnya, bukan Allah yang butuh kita. Itu bukan ya kan? Benar bukan mas Kulub? Benar kayak gitu, betul sekali. Dan ciri-cirinya ya mas, ini tak diceritakan atau diberikan ilmu langsung kepada subscriber semuanya. Jika belum mengetahui ciri-cirinya mau beribadah itu malas, terasa berat, mau keluar kemana-mana merasa takut, itu memang ciri-cirinya kurang iman. Merasa takut di makam kayak gini, orang yang belum iman takut sekali mas, gemetar dianya. Dan yang keduanya itu merasa malas, merasa berat,
jika melaksanakan kebaikan yang Allah perintahkan. Itu pertanda orang yang banyak sekali berlumuran dosa. Dosa itu Mas atau maksiat kalau diwujudkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti halnya sifatnya jorok dan sifatnya busuk sekali, berbau tak enak, tidak enak ya. Tak enak sekali. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim, welas asih dan mengasihi kepada makhluknya. Pengasih dan penyayang ya Mas. Tapi kalau mau melaknati seseorang atau makhluk, sangatlah tidak bisa kita menangkalnya karena langsung kepada Sang Khalik atau Sang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Mungkin ada lagi atau sudah cukup untuk hari ini? Sudah cukup. Langsung closing aja Mas Kulub. Tapi saya mau ke tengah. Saya kan pendek sukanya di tengah Mas Kulub. Iya, enggak apa-apa. Mungkin saya mau menyampaikan sedikit apa yang tadi sudah disampaikan sama mediator juga ya Mas Kulub. Jadi itu kita kemanapun kita tuh ambil manfaatnya, kita berziarah ambil manfaatnya, kita pergi kemanapun ambil manfaatnya, asalkan itu perjalanan yang baik, bukan begitu Mas Kulub? Nah mungkin kalau Mas Joko ada mau nambahin lagi Mas Kulub? Untuk Saya nambahin, saya lagi. teringat saya memegang serban kayak gini Mas. Oh iya. Teringat. Jadi saya memakai serban kayak gini bukan berarti sang pemimpin, bukan berarti ilmunya tinggi sekali, bukan. Tapi saya berniat derek lampah atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kalau orang bisa memakai sorban itu bisa melaksanakan sunnah, itu sudah melakukan sunnah dan mendapatkan pahala kesunahan tersendiri. Tapi banyak orang berkata kalau memakai sorban pastinya orang itu berilmu. Kalau nggak berilmu kemesok atau sombong Sombong gitu memakai sorban kok dibuat sombong kan tidak baik. Nah memakai sorban kayak gini Mas, saya nggak mengarah kepada manusia tapi mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kunci loh Mas, kunci gini, kita kalau tidak bisa kita pasti nggak bisa kalau kita mau seperti Nabi itu nggak mungkin sekali ya Mas Kulub. Tapi setidaknya kita bisa mencontoh perilakunya ataupun cara berpakaian. Mungkin kan ini sebagai wasilah kita karena kita cinta sama Nabi gitu mungkin ya Mas Kulub. Yang diwajibkan Nabi atau yang dikatakan Nabi, sabda Nabi kayak gini Mas, innama bungistu li utamima makarimal akhlak. Bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus di bumi, diutus untuk menciptakan atau menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kayak gitu Mas. Berarti Nabi Muhammad itu menggunakan yang paling mengutamakan itu adab, akhlaknya. Kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit, insya Allah bisa akhlaknya seperti cara makan, cara minum, cara segalanya itu bisa mencontoh insya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di atas ilmu ada adab. Nah, jadi sedikit demi sedikit kita belajar ya Mas Kulub. Nah, mungkin banyak sekali pembelajaran pada hari ini. Mungkin dari awal sampai sekarang saya sendiri banyak kesalahan. Dari kami tim Tila Channel, Titah Lati Aji Channel banyak kesalahan juga ya Mas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.